Bersama saya, Fala, sebagai retail analis dari RHB Sekuritas Indonesia. Back again ya, smart people ya, di Morning Stock Picks yang kita akan mulai di minggu ini. Ini udaranya masih seger, mungkin kopinya udah di tangan juga, seperti itu kan. Jarinya udah siap nih di atas mouse, berarti tanda kita ini sudah siap untuk mengintip peluang yang ada di market hari ini. Nah, seperti biasa, Morning Stock Picks hari ini kita akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu melihat kondisi market terkini, lalu bedah saham-saham yang lagi bikin penasaran seperti itu, dan juga ada potensinya juga tentu ya, Smart People ya. Dan juga bahas strategi yang bisa tetap melihat potensi yang lebih besar seperti itu dengan fakta dan juga data yang ada di market. So, di market yang bertahan bukan yang paling cepat gitu ya. Di market ini yang bertahan ini bukan yang paling cepat tetapi yang paling siap seperti itu. Jadi yuk kita mulai pagi ini dengan data, analisis dan juga eksekusi yang mantap. So, bagi smart people semua yang siap berburu potensi-potensi di market, boleh ditulis di kolom chatnya tempur. Oke. Biasanya hura siap tapi hari ini adalah tempur karena kita siap tempur untuk mencari peluang market di minggu ini. So, kita akan mulai smart people semua. Kita akan menuju ke DJI-nya terlebih dahulu ya. Untuk DJI-nya, Smart People, kalau kita lihat di sini, perkembangan dari DJI sendiri jika dibandingkan dengan beberapa di minggu lalu ya, kalau kita lihat memang ini sudah ada mulai pergerakan early uptrend, meskipun sedikit sekali, kecil sekali ya. Kalau kita lihat dari tanggal 1 Agustus sampai dengan di hari Jumat kemarin seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang secara resistance ya, ini masih tertahan ya di MA 10-nya dan MA 20-nya ini menjadi resistance yang cukup kuat nih untuk DJI itu sendiri dengan nilai supportnya yaitu berada di MA 50 atau di harga 43.611. Memang kalau kita lihat secara stokastik pun di sini ini sudah mulai ada potensi untuk golden cross kembali ya, smart people ya. Kalau saya besarkan lagi, memang kemarin sempat dead cross. Nah, ini ada potensial golden cross kembali seperti itu untuk DJI-nya. Nah, DJI sudah pasti kita akan melihat ke dalam negeri kita, yaitu adalah IHSG atau composite. Di mana untuk composite sendiri, smart people, ini masih belum berhasil ya untuk menembus titik Fibonacci 161,8%-nya. Itu yang pertama, smart people. Ini adalah golden ratio dari Fibonacci seperti itu dan masih belum bisa karena memang kemarin IHSG sendiri penurunannya cukup dalam ya. Kalau kita lihat naik sih 0,58%, tapi kalau kita kita bicarakan dari opening ini ada penurunan yang cukup signifikan karena kita tahu saham-saham yang masuk MSCI terutama di hari Jumat kemarin ya, ini memang mengalami penurunan yang bisa dibilang lumayan gitu ya. Dari petronya sempat sekian persen, belasan persen, akhirnya di 9%, cuannya juga sama, DSSA juga sama, apalagi cuan dan DSSA itu cukup di Lego asing kemarin seperti itu. That's why IHSG sendiri ini mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti itu ya di hari kemarin. Nah, untuk nilai supportnya smart people di mana kita akan melihat memantau support terdekatnya berada di harga 7.444 dan juga dengan nilai resistance-nya yang paling dekat sebenarnya adalah di Fibonacci 161,8% di harga 7.545. Tetapi kalau kita lihat di sini maka untuk nilai resistance keduanya itu berada di harga 7.663 untuk IHSG itu sendiri. Nah, kita akan lihat untuk data spesifik dari IHSG di hari kemarin itu seperti apa, Smart People. Di sini, secara overall, asing memang keluar sebanyak 511,1%. Sorry, miliar ya. Seperti itu. Dan untuk nilai currency kita, meskipun asing kemarin keluar, currency kita masih menguat. Di hari Jumat itu tidak salah di 16.300-an, sekarang sudah masuk ke 16.294 lagi. So this is a good sign for us untuk ekonomi kita ya, karena melihat daripada USD terhadap IDR terhadap USD-nya kita menguat seperti itu. Lalu untuk spesifik dari data asing kemarin, di mana ini ada yang cukup menarik, smart people. BBCA ini mulai dibeli oleh asing kembali, di mana kemarin membukukan net buy asing dengan 70,2 miliar. Tetapi yang pertama ada AMMN di 78,6 miliar, lalu ada AADI di 73,5 miliar. Kita tahu di mana AADI itu kemarin masuk dalam indeks MSCI seperti itu. Lalu untuk net sale-nya di mana cuan dan DSSA ini menjadi top 2 ya. Jadi cuannya di 251,1 miliar, lalu DSSA di 122,4 miliar. Sedangkan PANI, oh ini kalau bagi smart people yang sudah join Morning Stock Picks beberapa kali saya merekomendasikan PANI, tetapi memang sekarang PANInya sedang dibuang oleh asing, dijual oleh asing di 115,7 miliar. Dan juga berdasarkan data dari RHB Trust Smart ID di mana ada 277 saham ditutup menguat,
398 saham ditutup melemah dan juga 170 saham ditutup stagnan. Dan juga untuk sektor-sektor menguat, nah ini smart people mungkin punya saham-sahamnya ya kemarin ya, di mana saham energi naik 2,27%, industri naik 2,2%, dan juga infrastruktur naik 0,98%. Lalu untuk update komoditi, di mana saya update semalam, seperti itu ya, jam 9 malam semalam, di mana nilai CPO-nya ini naik 0,35% ke 4.257 ringgit Malaysia. Lalu nilai batu baranya minus 0,65% ke 114,2 US dollar. Untuk nilai goldnya, emasnya ini naik hanya tipis sekali 0,04% ke 3.397 US dollar. Tetapi, Smart People, untuk gold saya lihat pagi ini ada tekanan penurunan ya, tekanan jual yang cukup tinggi seperti itu. Jadi 0,04% itu semalam, pagi ini boleh dicek lagi dengan kodenya XAU USD. Dipersilahkan seperti itu ya. Lalu untuk nilai Brent atau minyak ini minus 0,42% ke 65,7 US dollar. Nah, kita akan mereview pilihan saham dari Mas Ilham di hari Jumat kemarin. Yang pertama ada Bovin. Di mana Bovin sendiri Mas Ilham memberikan area buy-nya di harga 840. Kalau saya buatkan areanya ini bisa range dari 830 sampai dengan 845. Jadi ini sedang menuju ke area buy dari Bovin itu sendiri, di mana memang ini kemarin baru berhasil ya mencoba menembus daripada ini ada seperti bentuk double bottom ya. Kita lihat di sini, oh sorry, jangan triangle, kita pakai yang arc. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk bottom yang pertama, lalu ini bottom yang kedua. Meskipun bottom yang pertamanya ini looks like a triple bottom sebenarnya ya. Tetapi ini sudah breakout daripada neckline-nya di harga 840. So untuk smart people yang masih tertarik membeli saham Bovin masih bisa dipakai ya untuk area entry buy-nya di 830 sampai dengan 845. Lalu dengan TP satunya masih sama yang diberikan oleh Mas Ilham di 895 dan juga stop loss-nya di harga 785. Lalu yang kedua pilihan saham dari Mas Ilham di hari Jumat kemarin ya smart people ya. Ini kita masih mereview belum pilihan saham untuk hari ini. Yang pertama, yang kedua itu adalah HMRT dengan area buy-nya, titik buy-nya di 2350, area buy-nya ya ini di 2330 sampai dengan 2370. Jadi ini sudah masuk area buy-nya. Bagi smart people yang tertarik, TP satunya masih sama di 2490 lah, dan juga stop loss-nya di harga 2210 seperti itu ya. Dan yang ketiga, selain AMRT dan juga Bevin, itu ada, saya coba cek ulang, ada MNCN. Nah, ini dia. Untuk MNCN sendiri Smart People kalau kita lihat di sini ini memang sudah masuk dalam area buy-nya tetapi sekarang tertahan oleh MA20. Nah, ini bisa di watch out karena MA20 ini biasa menjadi titik support yang cukup kuat ya untuk menahan pergerakan harga, dan apabila memang sudah menembus di bawah MA20 maka memang potensi menuju ke 250-nya atau titik stop loss-nya ini akan semakin lebih besar. Jadi bagi Smart People yang sudah beli MNCN ini bisa di watch ya, bisa di put attention lebih seperti itu. Dan bagi yang belum membeli saham MNCN ini bisa menunggu coba sampai ada reboundnya meskipun sekarang memang masih dalam area buy-nya dengan target pertamanya masih di harga 274 seperti itu. Dan untuk pilihan saham, tiga pilihan saham pada pagi hari ini dari saya, yang pertama adalah BSDE. Kenapa BSDE? Broker summary-nya dia sedang dalam fase akumulasi seperti itu. Dan juga dia kemarin rebound di MA20 nih atau di garis, kalau kita lihat garis merah seperti itu ya, dan garis hijau juga. Lalu sedang mencoba menembus MA50 seperti itu. Nah, bagi smart people yang kemarin ikut kelas ada seminar ya, seminar tentang analisa teknikal bersama Cigrita Effendi seperti itu, saya menjelaskan tentang bahwa MA ini bisa menandakan awal tren seperti itu ya. Dan kita lihat ini sudah mencoba menembus MA50 which is adalah ini MA yang lebih kuat daripada MA20 itu sendiri. Tetapi terkadang memang akan adanya pullback terlebih dahulu. So, area buy-nya bagi smart people yang tertarik membeli saham BSDE dengan kondisi akumulasi dan ada rebound di MA20, area buy-nya saya buatkan dari 815 sampai dengan 835 seperti itu ya. Kalau kita beli keseluruhan maka sorry, kita beli per tick maka average-nya harusnya di harga 520 825 dengan nilai stop loss smart people saya buatkan di angka 7,3% minus 7,3% di harga 765. Lalu target pertamanya smart people saya buatkan di harga 885, target keduanya di harga 925, dan target ketiganya berada di harga 975 seperti itu untuk yang pertama dari saham BSDE. Lalu yang kedua ada saham
Tadi saya lihat di kolom chat sudah ada yang menanyakan, yaitu adalah PGEO. Sorry, salah pencet ya, Smart People ya. Bukan PGOX, tapi PGEO, Pertamina Geothermal Energy. Di mana untuk PGEO sendiri, Smart People, kalau kita lihat di sini, ini cukup cukup unik nih di PGEO ini. Karena saya lihat, kalau kita lihat secara candlesticknya nih, merah, 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 seperti itu. Tetapi ternyata ada yang lagi ngumpulin seperti itu ya. Lagi ada yang mengakumulasi saham PGEO ini seperti itu. Dan kalau kita lihat memang masih belum berhasil untuk menembus Fibonacci 38,2%. Di mana 38,2% ini adalah menurut saya pribadi ini adalah salah satu dari golden ratio di Fibonacci itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara stokastik ini sudah menunjukkan adanya golden cross seperti itu. So bagi smart people yang tertarik ya untuk membeli saham Pegeo dengan area entry-nya saya buatkan dari harga 1605 sampai dengan 1625. Nah, di sini ya di sebelah kanan yang warna biru seperti itu. Lalu nilai stop lossnya smart people saya buatkan di harga 1490 atau minus 7,7%. Tetapi bagi smart people mungkin wah Mas Falah terlalu bawah nih minus 7,7%. Bisa dinaikkan aja sedikit ke 1500 atau ini adalah angka bulat di minus 7,1% seperti itu. Karena bagi smart people yang sudah join pasti sudah tahu kalau saya biasanya akan bermain di angka minus 7%, minus 6,9 atau minus 7, sekian persen seperti itu ya. Lalu untuk TP1 ya Smart People ini berada di harga 1735 atau 7,4%. Lalu TP2-nya di harga 1830 di 13,3% dan juga TP3-nya berada di harga 1895 atau 17,3%. Dan pilihan saham yang ketiga pada pagi hari ini adalah saham yang masuk MSCI kemarin, yaitu adalah Petro. Kenapa Petro? Kan Petro harganya turun Mas Falah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Petro, memang dia kemarin mencoba untuk menembus based on technical analysis ya sama people ya. Ini mencoba untuk menembus trendline resistance itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin secara broker summary, ini ada yang cukup menarik juga nih. Petro dari opening sampai dengan closing itu harganya turun. Seperti itu ya sebab ya. Tetapi ternyata ada yang ngumpulin. Bahkan ada salah satu broker asing yang ngumpulin juga nih untuk saham Petro itu sendiri. Jadi inilah alasan kenapa saya memilih saham Petro pada pagi hari ini seperti itu. So bagi smart people yang tertarik untuk membeli saham Petro, memang dia baru golden cross tetapi belum untuk menembus trendline resistance. That's why saya menaruh entry buy-nya cukup di bawah. Tapi seperti biasa, kalau entry buy-nya di bawah, saya TP-nya pasti lebih dari 3 ya. Untuk Petro sendiri, untuk area buy-nya saya buatkan di harga 3610 sampai dengan 3650 seperti itu. Dengan nilai stop loss-nya di minus 7,7% di harga 3350. TP satunya ini berada di harga 3910. Lalu TP2-nya ini berada di harga 4160 dan TP3-nya sebab people ya, ini berada di harga 4460. Sebentar, tentu ada lebih TP-nya. Bagi smart people mungkin mau langsung HK seperti itu, maka saya memberikan TP4. TP4-nya kita based on Fibonacci ya. Di sini kita buatkan TP4-nya berada di harga 4740 seperti itu ya. Nah, bagi smart people yang ingin melakukan HK atau hajar kanan seperti itu langsung beli di harga sekarang. Jadi nanti TP2 itu dijadikan TP1, TP3 dijadikan TP2 dan TP4 dijadikan TP3 untuk smart people semua. Apabila oh saya mau langsung beli sekarang deh Mas Olah gitu nggak perlu nunggu di harga entry buy-nya gitu ya. So itu untuk tiga pilihan saham pada pagi hari ini saya akan sharing untuk fullnya. Ya, ini adalah BSDE dulu yang pertama ya Smart People ya. Ini BSDE area buy-nya ada di sebelah kanan sini ya, TP3, TP2, TP1-nya. Lalu yang kedua ada Pegeo. Nah, ini boleh di screenshot aja untuk Smart People semua. Nah, ini ada di sebelah kanan juga dan juga Petro. Nah, TP4-nya saya nggak kasih di sini. TP4-nya khusus yang tadi ya di pembahasan kita. Ini ada untuk area, sorry, untuk trading plan dari Petro. Alright, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk smart people semua. Bagi smart people yang ingin bertanya mengenai kondisi sahamnya, boleh ditulis di kolom chat. Kita akan mulai ya smart people ya. Yang pertama di sini ada dari tadi di awal ada Pak Usman ya. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Pegio dan PPRI. Thank you Pak Falah. Coba kita cek PPRI-nya. Pegio tadi kita sudah bahas ya. Untuk PPRI-nya sebentar, di sini kita lihat PPRI-nya memang kenaikannya sudah cukup tinggi. Oke.
Ini tingginya sudah cukup, oh sangat tinggi sekali ya. Based on Fibonacci pun ini juga sudah menembus 264 atau Fibonacci 61,8%. Jadi bagi smart people yang kemarin kita bahas di kelasnya Cirita juga tentang Fibonacci, ketika dia sudah menembus 61,8%, maka dia ada potentially menuju ke Fibonacci 100% atau di sini adalah Fibonacci 1 di harga 346. So bagi smart people yang tertarik membeli saham PPRI, memang ini kenaikannya sudah cukup tinggi, jadi harap berhati-hati karena volatilitas semakin tinggi, likuiditas juga bisa jadi semakin tinggi seperti itu. So untuk area buy-nya saya akan menggunakan area yang namanya half candlestick. Jadi di Fibonacci 61,8, 264 sampai dengan 270. Ini untuk area buy-nya yang saya berikan untuk sampai PRI dengan nilai stop loss-nya dulu ya, Smart People ya. Kita buatkan itu di harga 250, TP satunya itu di harga 3 sebentar. Ini akan sedikit di bawah ya. Oke, karena di bawah dari harga sekarang saya akan buatkan sampai TP 4 di harga 290, lalu TP 2-nya itu di harga 318, TP 3-nya itu berada di harga sebentar. Di sini saya buatkan TP 3-nya tadi 318 ya, TP 2-nya. TP 3-nya 328 dan TP 4-nya di harga 346 untuk saham PPRI. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Kita akan lanjut. Selanjutnya ada dari Pak Dedi. Pagi Mas Falah, tolong review TPIA, SMGR, dan juga MBMA. Oke. Kita coba MBMA-nya deh. Karena kemarin saya melihat data Broksumnya cukup menarik nih untuk MBMA ini sendiri. Meskipun karena dia keluar dari MSCI, akhirnya ada yang namanya gap down. Jadi tekanan jual yang cukup tinggi nih untuk saham MBMA. Nah, kalau kita lihat memang ini gap down-nya cukup besar, tetapi secara volumenya pun ini juga bisa dikatakan cukup besar ya. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi memang tertahan di Fibonacci 78,6%. Jadi bagi smart people yang masih tertarik membeli saham MBMA, karena kenapa saya bilang yang masih, di sini MA50-nya sudah tertembus, itu yang pertama. Lalu di sini memang sudah masuk dalam jenuh jual seperti itu. Jadi belum ada tanda-tanda untuk golden cross atau pembelian kembali. Jadi bagi smart people yang tertarik membeli saham MBMA, kita coba bisa wait and see di harga sini. Oke, ini cukup tinggi ya. Kita buatnya dari 412 deh sampai dengan 422. Kita wait and see dulu ya untuk MBMA. Kalau bisa sih memang di situ, karena itu harga tawaran saya seperti itu ya. Kenapa di sana? Karena ini ada yang namanya dikatakan, sorry, ini ada yang namanya fair value gap. Fair value gapnya dari sini sampai dengan sini. So, dia baru menyentuh sampai di harga 422 meskipun fair value gap-nya start dari 406 seperti itu ya. Jadi kita bisa coba wait and see di area ini dari 406 sampai dengan yang sudah tertutup berarti sampai dengan 422 untuk MBMA-nya. Kita coba wait and see terlebih dahulu untuk MBMA, oke? Lalu selanjutnya kita lihat, kita coba geser dulu ya ke pertanyaan dari Instagram Smart People. Di mana dari Instagram di sini, oh dari YouTube nih ternyata yang paling duluan. Pagi, tolong cek ASI, ESA, Mayor, NISP, dan juga SMGR. Saya lihat SMGR banyak yang tanya nih. Oke, kita coba cek SMGR-nya dulu deh ya. Untuk SMGR-nya, kemarin memang ini masuk dalam morning stock picks yang saya bawakan di hari Kamis. Dan area buy-nya ini tepat sekali masih di area buy-nya di harga 2470 sampai dengan 2500. Kenapa sih harus dibikin area buy? Karena area buy ini biasanya menjadi titik akumulasi seperti itu. Makanya dibuatkan area range harga seperti itu ya smart people ya. Dan ini tertahan dengan Fibonacci 61,8% di harga 2490. So bagi smart people yang masih tertarik, yang tertarik membeli saham SMGR ini masih sama untuk trading plan ya. Area buy-nya masih di 2470 sampai dengan 2500 dengan stop loss-nya di harga 2310 atau minus 6,85%. TP satunya smart people ini di harga 2640, lalu TP 2-nya di harga 2780 dan TP 3-nya di harga 2920 seperti itu smart people ya. Semoga menjawab pertanyaan dari YouTube nih SMGR. Kita geser dulu ya karena pertanyaannya banyak sekali di sini nih. Biar semuanya kebagian seperti itu ya. Kita coba lihat lagi di sini dari Pak Patrick ada Bumi SSIA gas. Oke. SSIA. Oke ya, kita lihat SSIA-nya ya. Sebenarnya Bumi juga cukup menarik ya. Kalau kita lihat technical wise, yang lebih menarik apakah Bumi atau SSIA? Oke, Bumi masih disupport ya. Ini masih di area buy masih yang sama ya di 110 sampai dengan 112. Ini pernah saya buat dan tapi di sini di bawah sini ada dead cross ya. Jadi hati-hati di untuk Bumi itu sendiri.
coba kita tunggu ya di 106 ini bisa menjadi area support yang cukup kuat ya untuk bumi. Dan kalau ini tertembus ya di 110 sampai dengan 112 ini tertembus, maka 106 ini akan semakin terlihat jelas seperti itu. Jadi harap berhati-hati ya bagi smart people yang ingin membeli saham bumi, kita wait and see coba di harga 106. Tapi kalau ada rebound nih ya di harga 110, maka ini bisa di watch kembali seperti itu. Karena ini area supportnya sekarang nih di harga 110 sampai dengan 112 untuk buminya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Patrick. Sementara ya untuk bumi kita sampai ada confirm dulu ya, dia ada rebound baru kita buatkan trading plan yang bagusnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Instagram. Ada Antam dan juga MDKA. Bagaimana? Kita lihat untuk Antam MDKA. MDKA-nya dulu deh nih, karena MDKA dia kan kemarin ada berita mau rilis ya, mau rilis, mau IPO anak perusahaan seperti itu. Kita lihat untuk MDKA-nya Smart People ya. Di sini memang masih kalau kita lihat ya ini area belinya kemarin baru tersentuh ya di 2420 seperti itu. Memang kalau kita lihat MDKA ini sendiri dia itu tertahan di Fibonacci 78,6% ya nih. Jadi dia di sini kita annotate dia masih tertahan ya, dia masih belum berhasil menembus. Tetapi good news-nya adalah jadi ada yang namanya weak pullback dan juga strong pullback. Jadi weak pullback dan strong pullback ini ada di Fibonacci. Jadi ketika dia menyentuh satu level dari Fibonacci ini di 78,6%, lalu turun dan ada rebound di level satu level di bawahnya. So ini bisa dikatakan adalah weak pullback seperti itu bagi Fibonacci itu sendiri dan ini saham MDKA ya. So ini cukup bagus ya untuk MDKA itu sendiri. Area entry buy-nya saya pasti masih sama di sini, masih di harga 2380 sampai dengan 2420 seperti itu. Dengan nilai stop loss-nya di sini kalau bisa saya buatkan yaitu di harga 2240 atau minus 7,05%. TP satunya saya buatkan di harga 2580 seperti itu. Lalu TP2-nya di harga 2670 dan TP3-nya kita lihat apakah ada fair value gap. Oh, rapih ya ternyata di sini ya. Pas ini market ini open, Kita Ica. buat di sini di harga 2830 atau Ini tujuh belas tadi koma search empat bar. puluh tiga Dia bilang apa persen sih? seperti itu 28 sih, ya. Cap. Di bawah Oke, di sini kita kalian di lihat. samping mami. Jadi ini tuh sebelum mau makan, mau masak, nggak ada pembantu. Boleh di mute ya host ya ini. Oke, Gimana? seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini selanjutnya pertanyaan dari kita lihat Antam MDK sudah kita lanjut lagi ya. Dari selanjutnya nih kita lihat di sini Toshiba. Pak DSSA bagaimana? Oke, kita lihat DSSA. Untuk DSSA sendiri Smart People ya, kalau kita lihat di sini memang kenaikannya sudah cukup tajam, apalagi kemarin sudah masuk MSCI seperti itu. So, untuk Smart People semua yang tertarik membeli saham DSSA, ini sudah terlalu tinggi. Kita bisa melihat potensi saham yang lain, dan ini juga harga sudah tinggi sekali ya di 78.600. Pun kalau mau membeli, coba kita tunggu di area gapnya dulu deh, karena kan dia asingnya keluar. MSCI itu memang sangat berdekatan dengan asing seperti itu ya. Jadi dengan investor asing. Nah, kalau kita lihat asingnya keluar berarti sebenarnya mungkin ada something dan kita sebenarnya harus tahu juga tipe-tipe investor asing ini seperti apa gitu. So, jadi bagi smart people yang tertarik membeli saham DSSA, coba kita menunggu dulu deh sampai di area gapnya karena ini sudah terlalu tinggi ya untuk saham DSSA itu sendiri. Seperti itu. Kita akan lihat lagi smart people. Selanjutnya ada dari Bu Catherine Jonathan. Pak, pagi Pak, bagaimana WiFi? Oke. WiFi, kita lihat WiFi ya di sini smart people ya. WiFi sendiri kalau kita lihat ini memang masih di area MA20-nya. MA20 lalu tertahan di Fibonacci 78,6%. Nah, ini yang saya katakan sebagai dia ini muncul adalah strong pullback. Makanya ketika dia gagal untuk rebound di angka 2730-nya, jadi dia sempat naik sampai di Fibonacci 127,2% lalu turun dan dia breakout maka dia menuju Fibonacci selanjutnya nih di harga 78,6% seperti itu. So memang untuk WiFi sendiri ini tekanan jualnya masih cukup tinggi tetapi memang beritanya sudah cukup banyak nih ya berita-berita bagus dari WiFi itu sendiri. Kita akan melihat di area supportnya ya. Jadi ini buy on support bagi smart people yang tertarik membeli saham WiFi kita buy on support dari harga 2000 sebentar 2450 sampai dengan 2500. Ini untuk area buy dari saham WiFi itu sendiri. Lalu untuk nilai stop loss-nya saya buatkan di sini di harga minus 2290 ya, di harga minus 7,3% di harga 2290. Lalu target pertamanya saya buatkan ini di harga
2650, lalu target keduanya di harga 2800, target ketiganya 2980, dan target keempatnya di harga 3110 untuk saham Wifi seperti itu. Alright, smart people, tak terasa ya. 1 menit lagi market akan mulai pre-opening. Terima kasih banyak atas semua pertanyaannya dan antusiasmenya. Dan seperti biasa ya, smart people ya, jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di RHB TradeSmart ID, aplikasi RHB Sekuritas Indonesia yang bisa memberikan kondisi sahamnya smart people secara teknikal maupun fundamental seperti itu. Dan juga jangan lupa set alarm smart people semua jam 8.30 sampai dengan 8.50 ada morning stock picks yang hadir setiap hari kecuali hari libur bursa. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan bisa menambahkan insight untuk trading ataupun investasi bagi smart people semua, dan juga disclaimer on untuk semua trading plan yang diberikan, semua informasi yang diberikan tetap harus fokus, jangan FOMO seperti itu smart people ya. So, akhir kata, RHB Trade ID, easy, quick, smart. Sampai jumpa besok lagi, smart people. Semoga hari ini portofolionya hijau, royo-royo, and have a nice day untuk smart people semua. Bye-bye. Thank you semuanya.